Terima kasih Ari sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Oh, alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, mungkin agak lama. Bu Ari, Ari bersedia? Iya, Ibu, bersedia, nggak apa-apa. Ya, gini loh, Ibu nih sering banget ngelihat kamu tuh saat kerja kelompok ini kok sering ngerjain sendiri tuh kenapa? Memang, Bu, saya sering mengerjakan sendiri, Bu, karena saya bingung dengan yang saya alami. Terima kasih ya, Bu, sudah bersedia membantu saya. Oh, iya ya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan tujuan apa yang ingin kita capai dari diskusi hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi supaya saya bisa bekerja sama dengan baik, Bu. Ada lagi. Iya, saya masih bingung, Bu. Mengapa ya saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Coba ceritakanlah apa yang kamu rasakan sekarang tuh sebenarnya kayak mana sih, Ari? Ya, saya ini merasa tidak nyaman loh, Bu, bekerja kelompok. Saat belajar kelompok Hmm, saya nggak nyaman, Bu. lah kenapa? Kok bisa kayak gitu? Apa ya, Bu? Apa yang buat kamu tidak nyaman, Ari, dengan kelompokmu? Saya merasa saya tidak bisa bekerja sama yang baik dengan teman-teman saat saya belajar kelompok, Bu. Oh, jadi maksudnya kalau kamu belum bisa kerjasama gitu dengan teman-temanmu saat kerja kelompok? Iya, Bu. Karena biasanya walaupun saya kerja kelompok, tapi ya tetap saya yang mengerjakan tugas sendiri, Bu. Iya, ya Allah. Oke lah. Nah, sekarang coba kamu jelaskan lagi ke ibu. Sebenarnya kamu inginnya itu proses kerjasama dalam kelompok yang seperti apa sih yang kamu inginkan? Saya tuh inginnya ya, Bu, teman-teman sih baik, tapi sayangnya mereka kurang berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Jadi sayanya males, Bu. Oh gitu. Lalu apa? Tidak sebaiknya kamu minta bantuan dulu gitu pada temanmu untuk mengerjain tugas bareng-bareng gitu. Nggak dicoba seperti itu? Sudah sih, Bu, tapi mereka tetap tidak mau membantu. Katanya nggak bisa. Masa saya mengerjakan sendiri? Terus nanti nilainya dibagi-bagi sama teman-teman. Ya, saya nggak mau, tau, Bu. Ya Allah. Ibu juga paham dengan perasaanmu. Mungkin kalau ibu jadi kamu juga sama. Tapi kira-kira kalau di sekolah itu Kak, cuman nyari nilai sama pengetahuan aja toh Ari. Tidak ada yang lain yang kamu cari? Tidak juga sih, Bu. Saya hanya tidak ikhlas gitu. Oh, tidak ikhlas. Terus apa yang kamu cari ketika kamu berniat sekolah di sekolah itu apa selain nilai sama sama apa ya pengetahuan lah ya? Ya, Apa Ari cari coba? pengalaman, Bu. Cari pengalaman, Bu. Pengalaman pengalaman apa itu? Ya, pengalaman berkomunikasi, berada tampil di depan umum, memimpin orang, bergaul, dan lain sebagainya, Bu. Nah, itu kan kompetensi yang bagus tuh yang harus kita miliki. Lalu kalau kamu ngerjainnya sendirian terus temennya nggak diajak kerja sama, kira-kira bisa mengasah kemampuan sosial seperti itu tidak? Bisa berkomunikasi dengan teman tidak? Bisa jadi pemimpin teman enggak?
Tidak, Bu. Nah, terus kira-kira dengan bekerja kelompok akan mengasah kemampuan seperti itu tidak, Ari? Coba berusaha menghidupkan gitu, kira-kira bisa mengasah keterampilan untuk bekerja sama dengan temennya nggak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa nggak? Bisa, Bu. Lalu gimana Bisa. sekarang keputusanmu setelah kita berbincang tadi ini? Eh, baik, Bu. Saya akan mencoba bekerja sama dengan baik ketika belajar bersama, belajar kelompok. Mungkin mereka memang belum paham dengan materi yang di dalam kerja kelompok. Jadi nanti saya mencoba untuk mengajak mereka belajar bersama, Bu, sambil belajar jadi guru. Dan ya saya akan coba ikhlas, Bu. Kalau saya sudah paham materi, siapa tahu dengan berbagi ilmu dengan teman dapat pahala, Bu. Masya Allah, betul sekali Ari ya. Iya, itu sesuai dengan agama kita ya. Lalu gimana? Kalau sudah punya keputusan seperti itu, terus langkah-langkahnya gimana selanjutnya nih kira-kira? Iya, Bu. Pertama-tama saya akan coba ikhlas ya, Bu, dan memahamkan dalam hati kalau berbagi ilmu tuh dapat pahala dan mencoba menyampaikan ke teman. Kalau mereka tidak usul jawabannya dengan bertanya kepada mereka kalau jawabannya begini bagaimana. Kalau mereka setuju, ditanya lagi kira-kira mereka paham nggak. Kalau belum paham, ya saya jelaskan sambil belajar berkomunikasi, Bu. Belajar jadi pemimpin gitu, Bu. Wah, bagus sekali idemu Ari. Terus kira-kira siapa yang akan membantumu? Ya, saya ingin dibantu sama ibu. Oh, saya ada masalah lagi. Mau kan, Bu? Iya, boleh. Boleh lah, nanti kita sharing-sharing lagi ya kalau ada masalah ya. Oke, Iya, Bu. jadi Terima sekarang kasih, Ibu. sekarang yang semangat ya Ari ya, belajar kelompoknya ya. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Ya, silahkan kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Uh, sebagai pengamat, saya sudah melihat kalau proses coaching tadi itu sudah melewati tahap-tahap tirta di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya semua sudah ada. Pada tahap tujuan, coach menyampaikan pembuka sudah ada, coach juga pada tujuan telah menyampaikan tujuannya dengan jelas kenapa dia melakukan diskusi dengan bu gurunya. Lalu pada tahap identifikasi, coach mampu memberikan pertanyaan bersifat terbuka dan coach juga di situ mengeksplorasi untuk memberikan respon dengan lancar. Di sini juga coach memberikan tanggapan dan umpan balik sehingga potensi dan alternatif solusinya itu tergali secara mandiri oleh si coach. Pada rencana aksi juga sudah terlihat bahwa pengambilan keputusan itu dilakukan mandiri oleh coach dan di sini juga pada rencana aksi terdapat sebuah keputusan untuk berusaha menerima dan menindaklanjuti jika temannya tidak terlibat kembali atau tidak aktif kembali dalam kerja kelompok. Jadi, coaching menjabarkan apa-apa saja yang akan dia lakukan jika temannya melakukan hal yang sama lagi. Lalu pada tahap yang keempat, tanggung jawab. Pada tahap ini juga terlihat coaching menunjukkan komitmennya untuk berubah dan juga membuat komitmen